7 tanda cewek berbohong saat PDKT. Bro, lo pasti pernah ngalamin situasi awkward waktu lagi PDKT sama cewek. Lagi jalan berdua, ngobrol asik, tiba-tiba ada momen aneh. Dia jawab pertanyaan lo dengan suara tinggi, gerakan tubuhnya canggung, dan ceritanya agak ngaco. Lo langsung mikir, ini cewek beneran jujur nggak sih? Apalagi kalau settingannya di tempat yang privat kayak hotel. Bukan buat macem-macem ya, tapi kadang PDKT juga bisa sampai ngobrol serius di tempat sepi. Nah, di momen kayak gini, sikap asli seseorang bisa lebih kelihatan. Hari ini, kita bakal ngebongkar 7 tanda halus cewek lagi bohong saat lagi deketin lo. Bukan buat nuduh atau suuzan, tapi biar lo bisa lebih peka dan gak jadi korban baper sepihak. 1. Nada suara naik mendadak saat jawab hal emosional. Contoh situasi, lo tanya, kamu pernah dekat sama cowok lain sebelumnya? Dan dia langsung jawab cepat, enggak kok, aku tuh jarang banget jalan sama cowok. Nah, di sini penting banget lo perhatiin nada suaranya. Kalau suaranya naik 1-2 oktav dan terdengar lebih tinggi dari biasanya, itu tanda dia lagi tegang atau merasa terancam. Cewek yang jujur biasanya suaranya stabil. Butuh waktu 1-2 detik mikir dulu sebelum jawab, nada kalimatnya turun di akhir, tanda tenang, bukan naik, tanda cemas. Perubahan nada suara adalah refleks alamiah saat seseorang berusaha meyakinkan lo, bukan saat mereka tenang. Apalagi kalau konteksnya sensitif, mantan, cowok lain, atau masa lalu. Suara yang berubah mendadak bisa jadi pertanda dia lagi jaga image atau takut ketahuan sesuatu. 2. Terlalu banyak alasan untuk hal yang sederhana. Lo cuma nanya, kamu kenapa baru bales WA tadi pagi? Tapi jawabannya malah kayak cerpen. Tadi tuh HP aku lowbat, terus aku ketiduran. Pas bangun ternyata ibuku ngajak keluar, terus HP-nya ketinggalan, terus sinyal juga jelek. Bro, ini yang dinamain over-explaining. Orang yang jujur cenderung jawab simpel, maaf, ketiduran. Tapi orang yang bohong justru merasa harus menutup celah logika. Mereka nambahin detail demi detail supaya lo nggak curiga. Ironisnya, justru itu yang bikin kelihatan mencurigakan. Semakin banyak alasan untuk sesuatu yang sederhana, semakin besar kemungkinan dia lagi ngatur cerita. Lo tinggal respon tenang, oh ya udah nggak apa-apa kok. Dan lihat reaksi dia. Kalau dia masih terus berusaha jelasin, kemungkinan besar ada yang dia tutupin. 3. Gestur tubuh gak sinkron sama kata-kata. Ini termasuk tanda paling kuat bro, karena tubuh gak bisa bohong. Contoh, dia bilang, aku gak apa-apa kok, tapi ekspresinya tegang, duduk gak tenang, atau matanya gak fokus. Atau dia bilang, aku nyaman kok di sini, tapi tubuhnya condong menjauh, tangan menyilang di dada, atau dia mainin jari terus-menerus. Ini namanya incongruence, saat kata-kata bilang satu hal, tapi tubuh bilang sebaliknya. Dan biasanya, tubuh lebih jujur. Kalau lo peka, lo bisa lihat sinyal mikro kayak menghindari kontak mata, menggosok-gosok tangan, menyentuh leher atau wajah, gestur gugup. Cewek yang lagi supres perasaan asli bakal susah banget nyelarasin tubuh dan kata. Jadi, perhatiin gerak halusnya, bukan cuma kata-katanya. Kenapa tanda-tanda ini penting? Karena saat PDKT, apalagi di tempat yang cenderung lebih intim kayak hotel, entah itu ngobrol di lobi, lounge, atau ruang makan, cewek akan lebih hati-hati dalam bersikap. Kadang mereka ingin terlihat baik, gak mau kelihatan terlalu gampang, mau jaga batas tapi gak mau nyakitin lo. Di momen kayak gini, kebohongan kecil sering muncul. Bukan niat jahat, tapi karena ingin menghindari konflik atau penilaian. Tapi masalahnya, cowok sering keburu baper, nganggep sinyal sebagai tanda pasti, padahal sinyal itu bisa jadi bentuk manipulasi halus. 4. Nggak mau lihat mata lo saat ngomong topik serius.
Kontak mata itu lebih dari sekedar sopan santun, bro. Itu sinyal keterbukaan, sinyal bahwa seseorang siap dilihat secara harfiah dan emosional. Jadi, kalau cewek yang lagi lo deketin selalu ngindarin tatapan mata saat ngobrol topik serius, lo wajib waspada. Contoh situasi, lo nanya, pernah staycation sebelumnya? Atau yang paling penting, kamu suka aku nggak? Dan dia responnya, matanya nyelonong ke arah lain, lihat langit-langit kayak nyari jawaban di plafon. Mainin benda di tangan, HP, tali tas, botol minum, apa aja buat alihin fokus. Itu semua bukan gerakan random, itu gestur pertahanan diri. Kenapa? Karena mata adalah jendela ke hati, bro. Orang yang jujur dan siap terbuka akan berani menatap balik meski gugup. Tapi, orang yang lagi menahan sesuatu, entah kebohongan, ketidaknyamanan, atau keraguan, lebih memilih melindungi diri lewat penghindaran visual. Dia mungkin belum sepenuhnya yakin sama lo. Atau, lebih keras lagi, dia nyembunyiin sesuatu yang gak siap dia buka. Perlu dicatat, gak semua kontak mata yang minim itu tanda bohong. Bisa jadi dia emang pemalu. Tapi, kalau dia cerewet, aktif, dan nyaman di awal, tapi tiba-tiba menghindar tatapan pas obrolan mulai dalam, itu beda cerita. Coba perhatiin ritme tatapannya. Kalau pas ngobrol ringan, dia berani lihat lo. Tapi pas topik mulai personal, dia langsung sibuk ngelirik kemana-mana. Itu tanda pertahanan naik, dan itu biasanya bukan tanpa alasan. 5. Ceritanya sering gonta-ganti atau nggak konsisten. Kebohongan paling gampang ketahuan itu bukan dari ekspresi dramatis atau reaksi lebay. Lo nggak harus jadi detektif buat nangkep sinyal ini. Cukup jadi cowok yang mau dengar baik-baik dan ingat obrolan sebelumnya. Contoh, hari ini dia bilang, aku baru pertama kali nginep di hotel. Besok dia cerita, dulu aku pernah liburan berdua sama temen ke hotel, tapi gak betah karena tempatnya bising. Loh, kalau udah pernah nginep, kok tadi bilang pertama kali? Nah, ini dia masalahnya. Orang yang bohong itu jarang bisa nginget semua detail bohongannya sendiri. Karena beda dengan orang yang jujur, yang ceritanya ngalir dari pengalaman nyata, pembohong harus ngerekayasa cerita. Dan itu capek. Mereka bisa lupa detail, nyebut versi berbeda, atau salah urutan waktu. Dan kalau lo peka, lo akan ngerasa ada getaran aneh di antara ceritanya. Bukan berarti lo harus nyidik kayak interrogator. Tapi, cowok yang bijak itu akan nyimpen memori kecil dari tiap obrolan. Bukan buat ngejudge, tapi buat lihat konsistensi karakter. Kalau ceritanya berubah-ubah, bahkan untuk hal sepele, lo harus nanya ke diri lo sendiri. Dia emang pelupa atau dia emang lagi ngatur narasi? Karena cewek yang tulus nggak takut kelihatan punya masa lalu. Tapi cewek yang manipulatif akan selalu coba ngebangun citra tertentu. Dan biasanya mereka nggak kuat jaga konsistensi. Mending punya cewek yang jujur tapi masa lalunya kompleks daripada cewek yang kelihatannya bersih tapi cerita hidupnya kayak skrip sinetron yang berubah setiap episode. 6. Terlalu sering bilang percaya aja sama aku. Ini tricky. Cewek yang beneran jujur nggak perlu minta dipercaya berulang-ulang. Kalau dalam satu malam dia sering bilang, aku tuh beneran nggak pernah kayak gini sebelumnya. Percaya ya sama aku tuh bukan cewek yang aneh-aneh. Itu bisa jadi tanda dia sedang meyakinkan diri sendiri juga. Bukan berarti dia jahat, tapi dia mungkin tahu bahwa dia sedang membangun narasi, bukan fakta. 7. Dia gampang tersinggung waktu lo tanya hal yang sepele. Cowok, kamu deket juga sama cowok yang ngajak kamu liburan waktu itu? Cewek langsung nyolot. Ih, kamu kok kayak interogasi sih? Gak suka kalau ditanya-tanya? Itu bentuk defensif bohong. Orang yang nyaman dan jujur akan jawab tenang. Orang yang nyembunyiin sesuatu biasanya langsung nyerang balik atau merasa diserang. Kalau lo udah lihat reaksi ini berkali-kali, mungkin lo harus mulai berpikir realistis. Apakah gue lagi PDKT sama orang yang jujur atau cuma manipulatif tapi pintar menyenangkan?
Lo ngerasa konten ini ngebuka mata lo soal dunia PDKT yang sering abu-abu? Like video ini sekarang juga, biar makin banyak cowok yang belajar jadi dewasa dalam hubungan. Jangan lupa komen dan subscribe channel Kuliah PDKT, karena cowok cerdas bukan yang banyak gaya, tapi yang bisa lihat mana cewek tulus, mana yang manipulatif, tanpa harus kehilangan ketenangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap tenang, tetap tajam, tetap Kuliah PDKT.